Ya, selamat pagi Arif dan juga pemirsa Sinpo TV. Hari ini adalah Hari Peringatan Buruh Internasional atau May Day 2025 yang memang setiap tahunnya ini diperingati pada tanggal 1 Mei 2025, di mana untuk peringatan Hari Buruh Internasional tepatnya di Indonesia sendiri ini memang dipusatkan di Monumen Nasional Jakarta, dan tentunya memang hari ini sangat menarik gitu ya, seperti itu dikarenakan memang Bapak Presiden Prabowo Subianto juga hadir secara langsung untuk menyapa dan juga memberikan sambutan dan pidato kepada teman-teman buruh yang sudah hadir di Monumen Nasional ini bahkan sejak pagi tadi. Bahkan tadi pantauan kami sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, memang kawasan Monumen Nasional Indonesia ini juga telah dipadati oleh ribuan dari teman-teman buruh, baik dari Jabodetabek maupun dari lokasi-lokasi yang memang ataupun kota-kota yang memang berdekatan dengan Jabodetabek seperti itu. Dan memang para teman-teman buruh ini berdatangan dengan membawa spanduk, kemudian juga bendera Serikat Pekerja dan juga mengenakan seragam khas dari organisasi masing-masing. Tentunya Arif dan juga pemirsa, memang Hari Buruh ini tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi ini menjadi momentum atau hari bagi para buruh ataupun sebagai ruang untuk menyuarakan berbagai aspirasi dan juga harapannya kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Dan memang massa buruh yang tergabung dalam berbagai konfederasi dan juga federasi serikat pekerja ini tentunya menyuarakan isu-isu penting. Ini salah satunya adalah penolakan terhadap sistem outsourcing yang dinilai ini merugikan para pekerja. Kemudian selain itu juga mendesak revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan hingga tuntutan kenaikan upah minimum yang lebih layak seperti itu. Dan tentunya pemirsa, ini kita akan bergabung atau kita akan berbincang dengan salah satu teman dari para buruh yang memang sudah hadir sejak pagi tadi gitu ya, bahkan sejak pukul 6 pagi di kawasan Monas di Jakarta Pusat seperti ini. Dan saya akan berbincang langsung dengan teman buruh yang memang sudah hadir di kawasan Monas Jakarta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Boleh perkenalkan namanya siapa Pak? Nama saya Miftahudin dari Serikat Pekerja FSPMI yang berada di kawasan Industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oke Bapak, ini kan peringatan Hari Buruh dipusatkan di Monumen Nasional nih Pak. Bapak ini sudah datang sejak dari jam berapa sini Pak? Kalau kita dari kawasan MM 2100 kita berangkat dari jam 7 pagi karena memang kemarin instruksi jam 7 sudah mulai di acara Monas. Jadi kita berangkat dari kawasan MM 2100 jam 7. Pak, boleh disampaikan nggak sih Pak, apa aja sih Pak aspirasi ataupun harapan dan tuntutan dari teman-teman buruh ini untuk pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto nih Pak? Ya, sebelumnya saya mewakilin Serikat Pekerja ataupun buruh mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Mungkin ini presiden yang selanjutnya setelah Presiden Soekarno yang melaksanakan May Day di Indonesia dengan dihadiri seorang presiden. Terima kasih sekali lagi untuk Presiden Prabowo. Selanjutnya buruh menuntut beberapa hal. Yang pertama untuk penghapusan outsourcing yang kita anggap ini satu ataupun pesan terhadap pekerja, karena sebagai pekerja kalau kita outsourcing kita secara tidak langsung diperbudak, diperas tenaganya doang, sedangkan upah kita dibatasin. Nah, banyak aturan-aturan yang merugikan terhadap serikat pekerja ataupun buruh itu sendiri. Yang selanjutnya kita agak sedikit keberatan dengan kemarin aturan PPh 21 yang dari tahun 2015 PPh 21 PTKP-nya itu tidak naik Pak. Jadi kita PTKP itu tidak naik tapi pajak kita naik hampir sampai 25%. Yang kita alami di buruh ataupun serikat pekerja kita nggak masalah, pajak kita dipotong asal penggunaannya ataupun pemakaiannya itu untuk masyarakat umum, jangan dikorupsi. Sebenarnya kita keberatan, tapi untuk pemerintah PPh 21 ya mau nggak mau kita dipotong, kita terima, tapi yang kita awasin penggunaannya. Kalau bisa PTKP dirubah aturannya, kita naik. Karena dengan kenaikan 6,5% kemarin, dengan PPh kita menjadi 25%, saya rasa tidak seimbang. Kemudian mungkin ada lain Pak, poin-poin yang memang ingin disampaikan untuk Bapak Presiden Prabowo gitu Pak? Yang saya sampaikan, yang pertama ciptakan lebih luas lagi lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya cegah PHK yang akhir-akhir ini terutama di wilayah MM 2100 sering terjadi PHK. Banyak perusahaan-perusahaan tutup, itu terlepas pilot ataupun pindah daerah lain. Yang saya harap lapangan pekerjaan khususnya di wilayah Indonesia dibuka kembali sebesar-besarnya
dan dicegah semaksimal mungkin terjadinya PHK oleh pengusaha. Oke, berarti memang harapan untuk dari teman-teman buruh gitu ya, mewakili teman-teman buruh untuk Presiden Bapak Prabowo Subianto ini memang untuk menciptakan lapangan kerja yang mudah gitu ya Pak untuk teman-teman dari buruh, dan selain itu juga memang menolak outsourcing seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman buruh yang memang hadir di kawasan Monas ini Pak. Ya, salam untuk kawan-kawan buruh, kalian luar biasa, tetap kompak, tetap solid, tetap berjuang untuk kesejahteraan semua buruh di wilayah Indonesia. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Hidup buruh! Terima kasih. Oke baik, terima kasih banyak. Nah seperti itulah tadi Arif dan juga pemirsa Sinpo TV bincang kami dengan teman-teman buruh, dan memang ini momentum bersejarah seperti itu ya yang tadi dikatakan oleh teman-teman buruh bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto ini adalah presiden kedua yang memang hadir secara langsung di acara peringatan Hari Buruh ataupun May Day 2025 setelah ini memang setelah dari Bapak Presiden Soekarno yang memang hadir secara langsung menyapa teman-teman buruh yang sudah hadir pada peringatan Hari Buruh seperti itu. Dan memang kita ketahui bahwa ada beberapa poin yang memang menjadi sorotan dari teman-teman buruh yang menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Prabowo Subianto, yakni ini diantaranya adalah penolakan terhadap sistem outsourcing yang dinilai merugikan para pekerja seperti itu, kemudian desakan dari revisi Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian juga hingga tuntutan kenaikan upah minimum yang lebih layak. Kemudian selain 3 poin tadi, memang para buruh ini juga menyuarakan ataupun menyerukan pentingnya jaminan sosial, kemudian kesejahteraan pensiun dan juga perlindungan terhadap pekerja perempuan, yakni memberikan keringanan dan juga larangan khusus bagi para perempuan. Contohnya ini adalah para pekerja perempuan ini dapat mendapatkan berhak ini mendapatkan istirahat tanpa mengurangi gaji pada hari pertama ataupun hari kedua pada saat sakit ataupun pada saat menstruasi ataupun datang bulan. Kemudian juga memang perempuan ataupun pekerja perempuan ini juga berhak mendapatkan atas cuti selama 1,5 bulan sebelum dan juga 1,5 bulan setelah melahirkan. Dan memang juga tentunya ini tadi dapat kami sampaikan juga bahwa Presiden Prabowo Subianto ini juga telah hadir di kawasan Monumen Nasional pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya ini menjadi sorotan dalam peringatan Hari Buruh seperti itu, dan kita juga masih menunggu apa saja yang ingin disampaikan ataupun pidato apa saja yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya memang ini di belakang saya adalah panggung utama yang tentunya telah dipersiapkan. Tepatnya ini berada di pintu utara Monas yang memang isi dengan teman-teman ataupun teman-teman dari Serikat Buruh, kemudian dan juga Presiden Prabowo Subianto dan juga tamu-tamu VVIP seperti itu. Dan memang ini untuk menyapa dari teman-teman buruh itu sendiri. Dan tentunya memang untuk ruangan ataupun kawasan VVIP ini juga telah dilakukan pengamanan oleh pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres yang memang kita ketahui sejak pukul 6 pagi ini juga telah dilakukan pengamanan yang cukup ekstra seperti itu. Dan tentunya ini untuk mendukung kelancaran kegiatan hari ini, aparat kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan strategis di sekitar Monas dan juga di Istana Merdeka. Dan dapat saya sampaikan bahwa sejumlah pengalihan arus lalu lintas ini diberlakukan seperti di Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian Medan Merdeka Selatan, serta jalan dari Veteran dan juga Tamrin ini memang dialihkan oleh aparat petugas kepolisian dikarenakan memang Monumen Nasional ini dipusatkan menjadi tempat berkumpulnya para buruh ini memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Dan selain itu juga dapat saya sampaikan pemirsa Sinpo TV bahwa di kawasan Monumen Nasional ini sendiri terdapat juga posko-posko kesehatan, tentunya selain itu mobil pemadam kebakaran dan ambulans yang disiagakan ataupun telah disiapkan oleh petugas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.